Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Devika Oktaviona. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah-masalah strategik dalam pemberian kompensasi. Pertama, kita harus mengerti dulu apa itu kompensasi. Kompensasi menurut Thomas pada tahun 1982, kompensasi itu imbalan yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan atas balas jasa yang dilakukan oleh karyawan karena telah berkontribusi pada perusahaan tersebut. Membahas kompensasi tidak hanya selalu membicarakan mengenai seberapa banyak perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan, tetapi juga membahas apa yang didapatkan perusahaan jika memberikan kompensasi yang lebih kepada karyawannya. Kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan akan menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan. Ketidakadilan ini akan menimbulkan masalah pada karyawan jika dibiarkan berlarut-larut. Perusahaan dapat kehilangan karyawan yang berkompeten. Ketidakadilan yang dirasakan karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya tidak sepenuhnya kesalahan pada perusahaan ataupun pimpinan yang memberikan kompensasi tersebut. Kembali lagi pada diri karyawan tersebut, apakah sudah memberikan kontribusi yang diinginkan perusahaan dan kontribusi apa saja yang sudah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat saja memberikan kompensasi yang tinggi jika kinerja karyawannya bagus. Adapun masalah-masalah dalam pemberian kompensasi yaitu berupa masalah internal dan eksternal. Masalah internal merupakan masalah dari dalam perusahaan seperti ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterima dan mengakibatkan karyawan menurun produktivitasnya. Sedangkan masalah eksternal seperti perusahaan lain yang memberikan kompensasi tinggi pada karyawan dengan posisi yang sama, hal ini akan menjadi faktor pendorong karyawan berhenti dari pekerjaannya dan memilih berkontribusi dengan perusahaan lain. Menurut pendapat Hasibuan, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kemampuan dan kesediaan organisasi. Yang kedua, serikat buruh. Yang ketiga, produktivitas kerja pegawai. Keempat, biaya hidup. Yang kelima, pendidikan dan pengalaman kerja. Dan yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaan. Tantangan terhadap pemberian kompensasi dapat menjadi salah satu masalah jika tidak direalisasikan dengan baik. Besarnya kompensasi yang diterima akan menjadi tolak ukur seberapa bagus kinerja karyawan dan seberapa cepat karyawan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya. Harapan karyawan yang tinggi terhadap pemberian kompensasinya akan menjadi masalah jika tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai masalah-masalah strategik dalam pemberian kompensasi. Jikalau ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.